Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma 'ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil 'alamin rahmatan wa fuddila. Khatimatun ay hadhihi khatimah utawi iki iku pungkasan pungkasan ku penutup fi dzikri baqil wajibi ing dalem nuturake sekerine kewajiban bayane mimma nyatane saking perkara ala mukallafin kang ing atase wong mukallaf. Mukallaf itu orang yang dikenai hukum syar'i. Ala mukallafin ing atase mukallaf. Metode sing dalam kurung Islam balik berakal. Itu namanya mukallaf. Orang Islam kemudian dia sudah balik, kemudian dia juga punya akal. Itu namanya orang mukallaf, sudah dikenai hukum syariat. Min wajibi nyatane saking perkara kang wajib. Min wajibi nyatane saking aslinya min wajibin nyatane saking perkara kang wajib. Nabiyuna utawi nabi kita Muhammadun rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pada ursila teman-teman wis den putus sapa Nabi Yuna lil alamina maring alam kabeh. Rahmatan krana dadi rahmat garis miring welas asih. Rahmatan krana dadi rahmat garis miring welas asih. Wa fuddilan teman-teman den utamaake sapa Nabi Yuna. Wa fuddila lan teman-teman den utamaake sapa Nabi Yuna. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Saya jelaskan dua bait ini. Ini sudah masuk khotimah. Khotimah itu artinya penutup. Di penutup ini disebutkan kewajiban-kewajiban yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Jadi selain orang mukallaf itu kan orang Islam balik berakal, itu namanya mukallaf, sudah dikenai hukum syariat. Itu orang mukallaf itu selain wajib meyakini rukun iman, kemudian wajib melaksanakan rukun Islam, orang
juga wajib tahu akan nabinya. Makanya di penutup ini, di khotimah ini disebutkan riwayat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di sini nanti akan disebutkan riwayatnya, kemudian kelahirannya, kemudian silsilahnya, kemudian sejarahnya atau sirahnya, itu nanti disebutkan di sini secara ringkas. Nah, ini juga bertepatan dengan ini. Kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rabi artinya bulan semi, musim semi itu disebut bulan Rabi. Semi itu sudah mulai kembang. Al-awwal itu yang pertama. Orang Arab biasanya selain menyebut bulan ini bulan Rabiul Awal, juga disebut dengan bulan Rabiul Anwar. Rabi artinya musim semi, musim kembang. Al-Anwar artinya cahaya-cahaya. Kenapa kok disebut Rabiul Anwar? Karena di bulan inilah lahir seorang cahaya yang menyinari semesta alam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahayanya malaikat itu masih kalah jauh dibanding cahayanya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang perlu kita yakini pertama adalah Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan. Nabi kita itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Di juz 17 itu kan ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi kita itu diutus oleh Allah sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Bentuk kasih sayang Allah kepada semesta alam. Jadi Nabi itu tidak diutus hanya untuk orang Islam. Nabi tidak diutus hanya untuk manusia. Tapi Nabi itu diutus untuk semesta alam. Semua makhluk Allah di jagat raya itu adalah objek dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu diutus sebagai rahmat. Rahmat itu bentuk kasih sayang. Jadi Nabi itu ketika bergaul, kasih sayangnya tidak hanya cuma kepada sesama orang muslim. Kepada orang kafir pun Nabi tetap menunjukkan rahmatnya, menunjukkan kasih sayangnya. Bayangkan, salah satu contohnya ketika Nabi hijrah ke Taif. Di Mekah kan Nabi tertindas, istilahnya ditekan terus oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Bahkan sempat diembargo. Diembargo itu gimana? Di embargo itu dibatasi. Misalkan saya hidup misalkan di sini komplek Purwotain, saya hidup di sini. Kemudian orang-orang sekitar mengembargo saya beserta keluarga. Ketika itu semua Bani Hashim diembargo. Artinya tidak boleh ada yang jual beli dengan Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga dari Mbah Buyut Nabi. Semua orang Mekah tidak boleh bertransaksi dengan keluarga Bani Hashim, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak ada yang boleh jual beli. Kamu enggak boleh beli ke situ. Mereka juga enggak boleh beli ke
kamu, itu namanya diemban. Kemudian tidak ada yang boleh bercengkrama, tidak ada yang boleh bergaul dengan Bani Hashim. Dan itu pengumuman itu ditempel di dinding Ka'bah. Orang Mekah semuanya tidak boleh, selain tidak boleh bertransaksi jual beli, tidak boleh bercengkrama, bergaul dengan Bani Hashim. Selain itu tempatnya juga dibatasi, cuma di Mina ketika itu. Nabi beserta keluarganya dibatasi tempatnya cuma di sekitar Mina, tidak boleh keluar dari situ. Orang luar juga tidak boleh masuk ke situ. Bayangkan jadinya apa? Nabi beserta keluarga, karena nggak boleh jual beli, nggak boleh bergaul, nggak boleh bercengkrama dengan orang-orang Mekah, sampai-sampai cadangan makanan keluarga beliau itu habis sampai yang dimakan apa? Ya rumput-rumput yang ada di Mina itu dimakan, semak-semak sangat dimakan, sampai Nabi ganjel perutnya dengan batu, nggak cuma satu, ganjel sampai dua. Karena apa? Saking ganasnya, sadisnya orang kafir Quraisy Mekah ketika itu. Nabi dan keluarganya diemban. Nah, setelah itu Nabi kan pengen hijrah, karena di Mekah keadaannya seperti itu, hijrah pengen ke Taif. Beliau hijrah ke Taif. Nah di Taif bukan disambut dengan sukacita, bukan disambut dengan gembira. Di Taif Nabi malah disambut dengan hujan batu, lemparan batu, sampun dilempari batu Nabi. Saking mesaknya kepada Nabi, kasihan kepada Nabi, itu malaikat, wahai Nabi, engkau itu kekasih Allah, tapi di Taif engkau disambut dengan lemparan batu. Izinkan kami menjadikan gunung sekitar Taif untuk menjadi kuburan mereka. Jadi malaikat itu saking kasihannya kepada Nabi, ingin menjadikan gunung itu dimbroknya ini penduduk Taif. Bayangkan kekasih Allah datang ke Taif, bukan disambut dengan sukacita, tapi disambut dengan lemparan batu. Malaikat langsung membela, izinkan kami mengangkat gunung ini untuk menjadi kuburan bagi orang-orang Taif. Sama Nabi gimana? Jangan seperti itu. Kasihan mereka. Orangnya dilempari batu masih dikasih, dan itu menunjukkan rahmat Nabi. Kasihan mereka. Nabi malah mendoakan, Allahumma ighfir lahu fa innahu la ya'lam. Ya Allah ampuni mereka karena mereka itu belum tahu. Itu saking kasih sayangnya Nabi kepada manusia, kepada orang kafir sekalipun yang menyakiti beliau. Beliau masih berharap semoga nanti di antara anak-anak mereka, cucu-cucu mereka itu masih bisa beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka sekarang di bumi hembuskan, sekarang ditimbun, sekarang dimatikan, otomatis kan anak cucunya nggak akan lahir, nggak akan ada generasi yang bisa beriman kepada Nabi. Tapi kalau mereka dibiarkan, Nabi berharap besok semoga anak cucu dari penduduk Taif ini ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada. Dan benar anak cucunya ternyata hampir semuanya beriman kepada. Itu berkat kasih sayang dari Nabi Muhammad. Itu kepada manusia, dan masih banyak ceritanya. Kemudian Nabi itu juga berkasih sayang kepada jangankan manusia. Ada pohon yang biasanya dijadikan Nabi untuk bersandar ketika khutbah di Madinah, di Masjid Nabawi. Itu ada pohon yang biasanya dijadikan Nabi untuk sandaran, gocekan pas khutbah. Itu gocekan. Pohon itu gocekan.
Nabi pas khutbah. Begitu Nabi meninggal dunia, tahu enggak jenenge pohon itu nangis. Kenapa kok nangis? Pohon itu kangen dengan sentuhannya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu meskipun dengan pohon, Masya Allah, perlakuannya seperti memperlakukan pohon ini sebagai manusia. Saking lembutnya beliau, saking kasih sayang. Sampai-sampai pohon ini ketika ditinggal wafat oleh Nabi, sudah lama tidak disentuh oleh Nabi. Pohon ini nangis luar biasa. Itu sampai kasih sayangnya Nabi kepada pohon-pohon. Biasanya ini pohon bapak ini tendangi, harus dijeboli. Nah ini pohon ini sama Nabi itu saking kangennya sampai nangis karena sudah mendapatkan sentuhan lembut dari, dan Nabi itu lembutnya tidak hanya kepada manusia, juga kepada alam semesta. Nabi diutus tidak hanya untuk manusia, juga diutus untuk bahkan makhluk seperti jin, itu juga mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Intinya Nabi itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita sebagai umat beliau juga harusnya setidaknya meniru kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang kepada sesama muslim. Kalau dia tidak muslim berarti kasih sayangnya kepada sesama manusia. Kalau dia bukan manusia berarti kasih sayang kepada alam semesta itu tetap harus dijaga sampai hari kiamat nanti. Nah, selain Nabi diutus sebagai rahmat kasih sayang, Nabi itu juga wafuddila, Nabi itu diutamakan, diistimewakan daripada makhluk-makhluk selainnya. Pertama, Nabi itu adalah kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini adalah pimpinannya, junjungannya anak keturunan Adam alaihissalam. Dan itu bukan karena sombong, itu karena memang Nabi adalah makhluk paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Al-Nasr itu disebutkan wa rafa'na laka dzikra. Kata Allah, kami telah mengangkat derajatmu, mengangkat sebutan namamu. Sampai kan Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang itu masih banyak umat yang menyebut-nyebut nama beliau. Itu bukti bahwasanya wa rafa'na laka dzikra. Allah mengangkat derajat Nabi bahkan di atas nabi-nabi yang lain, di atas nabi dan rasul yang lain. Di sebuah riwayat hadis qudsi itu malah ada riwayat laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aqwan. Kalau tidak ada kamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Saking kasih sayangnya Allah kepada Nabi, beliau itu ada kekasih paling disayanginya, sampai-sampai Allah bilang, kalau tidak ada kamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Itu menunjukkan bahwasanya kedudukan Nabi di sisi Allah itu sangat mulia, melebihi makhluk yang lain, melebihi Nabi yang lain. Ada suatu cerita, ini menunjukkan cerita rahmatnya Nabi. Itu saya mungkin sudah pernah cerita karena ini cerita yang masuk. Pamannya Nabi itu Abu Lahab. Itu ketika keponakannya lahir, Abu Lahab itu kan saudaranya ayahnya Nabi, saudaranya Sayyid Abdullah. Ketika keponakannya lahir dan lahirnya laki-laki ganteng pisan, itu dia itu syukuran saking senengnya.
Ya Allah, aku sudah punya ponakan laki-laki lagi, ganteng lagi. Itu karena ya namanya orang Quraisy kan masih percaya sama Allah, tapi Tuhannya banyak, masih percaya sama Allah. Karena saking senengnya dia syukurannya dengan apa? Dengan memerdekakan budaknya. Budakku, kamu saiki merdeka, wes gak usah melu aku. Mergo aku pengen syukuran. Aku pengen syukuran ponak aku lahir laki-laki ganteng pisan. Aku pengen syukuran awakmu wis merdeka kono. Cara awake dhewe duwe sapi, duwe kebun ya. Kan lumayan regane, puluhan juta. Ana iki budak manusia. Wes iki kebo iki sapi tak ikhlasne wes beleken nggih mayoran. Aku Abu Lahab sampai ngono. Saking senengnya mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia senang bukan main sampai memerdekakan budak. Dan itu kan di hari Senin. Ternyata setelah gede kok dia jadi nabi mengajak orang Quraisy untuk bertauhid. Mengajak orang Quraisy untuk mengisahkan Allah Subhanahu. Dia nggak terima. Wong Quraisy kan duwe pangeran akeh kok. Jadi ngajak ini pangeran. Jadi dia nggak terima. Akhirnya jadi orang paling depan yang memusuhi Nabi. Sampai di Tabbat Siyada. Tabbat itu kan ciloko ya Abu Lahab. Tabbat Siyada Abu Lahab wa Tabbat. Ciloko awak sampai dipisui Tabbat ciloko awak. Itu sudah dinas Al-Qur'an. Tapi ada riwayat mengatakan setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya di neraka. Karena apa? Karena dia di hari Senin pernah gembira sampai syukuran karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu kan rahmatnya Nabi, bahkan bisa meliputi Abu Lahab, bisa meringankan siksa dari Abu Lahab. Bayangkan orang yang sudah dinas Al-Quran celaka itu masih diringankan siksanya gara-gara senang sama kelahiran Nabi. Apalagi umat Muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW yang senang dengan kelahiran Nabi, tentu akan lebih dahsyat perlakuan Allah kepada kita, tentu akan lebih lembut lagi perlakuan Allah kepada kita. Karena kita sudah beriman dengan Allah, beriman kepada Nabi, plus senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu perlakuannya akan lebih istimewa daripada perlakuan Allah kepada Abu Lahab yang kafir menentang Nabi aja masih diringankan siksanya, apalagi umat Islam. Terus gak usah dibayangne sing neko-neko. Aku ning akhirat gila disiksa, gila nyemplung neraka. Selama kita senang dengan Nabi Muhammad SAW, insya Allah nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Allah Ta'ala ta'ala wa ashab al-Fatihah. Akhiri dengan bacaan para majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.